Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini saya mau unbox dan review satu TWS dari Oase, yaitu Oase T7. TWS ini adalah hasil kolaborasi antara QCY dan Oase, di mana QCY ini adalah brand yang menghasilkan TWS dan earbuds yang lumayan berkualitas tapi berharga murah. TWS ini harganya itu cuma 300 ribuan, dan untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah langsung di toko official Oase di Shopee. Terus yang buat TWS ini menarik karena punya fitur lebih untuk ukuran kelas harganya, seperti punya aplikasi sendiri untuk menyambungkan ke handphone, mengoperasikannya hanya dengan menyentuh saja, autoplay dan pause, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum di-unbox, kita lihat dulu kotaknya yang terbuat dari plastik ini, yang bagian tengahnya itu transparan, jadi langsung kelihatan earbuds-nya. Di bagian sampingnya ada tulisan Just Enjoy It. Dan di bagian belakangnya ada spesifikasi lengkap dari TWS ini. Nanti saya akan buatkan spesifikasinya di akhir video ini. Terus di bawahnya ini ada stiker hologram yang menandakan ini adalah produk asli. Jadi belinya hanya di toko official aja ya kalau bisa. Lanjut unbox kotaknya ini, di dalamnya terdapat satu box lagi. Di dalamnya itu ada buku panduan merangkap kartu garansi yang untungnya sudah berbahasa Indonesia. Saya juga menganjurkan agar kalian membaca buku panduan ini berhubung TWS ini punya banyak fungsi-fungsi. Terus ini ada kabel chargernya yang untungnya juga sudah pakai port USB Type-C, sesuatu yang masih jarang untuk TWS sekarang ini. Kemudian ini ada case-nya yang berfungsi juga buat ngecas TWS-nya ini. Dan kemudian ini dia TWS-nya bagian kanan dan kiri yang diletakkan di luar case-nya. Pertama, kita lihat dulu case-nya ini. Terbuat dari plastik dengan bahan kesat dan lumayan berasa premium. Di bagian depannya itu ada satu tombol dan satu LED indikator. Di bagian kanan kirinya polos aja. Sedangkan di bawahnya ini terdapat port USB Type-C-nya dan beberapa info tulisan. Untuk baterai case-nya ini mempunyai baterai berkapasitas 380 mAh. Kemudian di bagian atasnya ini ada penutupnya yang gampang dibuka. Tapi kalau ditutup akan rapat dengan sendirinya, karena penutupnya ini menggunakan sistem magnet yang lumayan kuat juga. Jadi kalau digunjang-gunjangin penutupnya nggak terbuka, cukup kuat juga, dan cukup buat lega karena TWS-nya ini jadi nggak gampang jatuh. Satu yang saya suka dari case-nya ini adalah ukurannya itu yang kompak sekali, nggak kebesaran dan nggak kekecilan juga. Terus kalau dimasukin ke saku juga nggak kerasa mengganggu. Lanjut ke TWS-nya ini, desainnya itu semi in-ear, berbahan plastik juga yang terasa kesat. Ukurannya itu menurut saya sangat pas, nggak terlalu besar atau kecil. Di bagian sini ada terdapat satu LED indikator, ini untuk touch control-nya, ini adalah sensor kuping, yang ini adalah lubang pelepasan tekanan, yang ini adalah lubang pengaturan, dan terakhir di bawahnya sini ada mic dan pin untuk chargernya. Masing-masing earbudnya ini terdapat baterai dengan kapasitas 65 mAh. Overall desain earbudnya ini lumayan terlihat premium, enak dilihat, dan kalau dipakai ke kuping terasa nyaman posisinya. Yang menurut saya lumayan terasa kokoh juga di kuping. Kayaknya sih kalau cuma buat nge-gym TWS ini masih bisa dibawa. Tapi mungkin kalau buat jogging atau sepedaan atau yang banyak melakukan gerakan, saya tidak merekomendasikannya. Terus di bagian paling penting nih, gimana suaranya? Dari segi fitur, TWS ini lumayan dilengkapi fitur mewah, seperti 13 mm big driver, sensor kuping untuk autoplay dan pause, ENC atau clear stereo calling, dan lain-lain. Dari fitur-fitur tersebut menghasilkan suara high dan mid yang lumayan jernih dan jelas. Suara bassnya juga lumayan menonjol untuk di kelas semi in-ear ya. Karena kalau kalian mengharapkan suara bass yang sangat punchy seperti di TWS in-ear, maka kalian salah. Karena ini memang bukan tipenya. Dan satu lagi yang kerennya di sini, TWS ini punya sensor yang bisa tahu earbud ini berada dalam kuping atau tidak. Jadi kalau salah satu earbudnya dicopot, maka lagu akan berhenti secara otomatis dan play lagi kalau dipasang lagi di kuping.
Untuk suara teleponan juga lumayan jernih dan jelas, berkat fitur ENC tadi tentunya. Kalian tidak akan menemukan masalah untuk berteleponan menggunakan TWS ini. Dan ini adalah contoh suara yang diambil menggunakan TWS Oase T7 ini. Ini adalah hasil suara yang direkam melalui Oase T7 ini. Dan ini adalah gambaran bagaimana nanti kalian kalau misalnya teleponan menggunakan TWS ini. Bagaimana suaranya? Apakah terlihat jernih? Silakan kalian nilai sendiri ya. Untuk pairingnya juga sangat gampang. Pertama, buka lid atau penutup case-nya ini. Terus pada handphone aktifkan Bluetooth dan cari QCY T7 pada list dan sambungkan. Dan ini adalah cara yang umum dalam menyambungkan audio melalui Bluetooth. Oh iya, TWS Oase T7 ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.1, yang artinya latensinya itu sudah sangat rendah dan jangkauan Bluetooth-nya juga lebih jauh. Tapi seperti yang saya bilang pertama, TWS ini punya banyak fitur mewah di kelasnya. Dan untuk sambungan ke handphone, Oase T7 ini punya aplikasi sendiri yang bernama QCY. Tinggal cari di Play Store, download, dan install. Di dalam aplikasinya ini terdapat juga fitur yang bisa dibilang jarang-jarang untuk TWS di kelas harganya. Pertama, ada indikator baterai yang lengkap untuk earbud yang kiri atau earbud yang kanan, dan juga untuk case-nya. Kedua, untuk fungsi sentuh TWS-nya ini bisa dikustomisasi. Seperti yang terlihat di sini, untuk fungsi double tap, earbud kiri bisa diatur, ada play, pause, skip track backward dan forward, voice assistant, dan volume up atau down. Begitu juga untuk earbud yang kanan bisa diatur dengan settingan yang sama. Sama juga untuk yang triple tap, bisa diatur dengan settingan yang sama. Berarti total ada 4 perintah yang bisa diatur melalui fungsi sentuhnya ini. Sedangkan untuk kontrol telepon sudah fix tidak bisa diganti-ganti ya. Double tap untuk angkat dan tutup telepon yang bisa dilakukan di kedua earbudnya ini. Dan di bawahnya ini yang keren, yaitu pengaturan equalizer. Jujur saya belum pernah lihat ada TWS di harga segini yang punya pengaturan seperti ini. Terdapat 6 preset equalizer di sini. Ada default, pop, bass, rock, soft, dan classic. Jadi kalian bisa pilih preset equalizer sesuai dengan lagu yang akan kalian dengarkan. Dan kalau equalizernya nggak cocok, tenang bro. Equalizernya bisa diatur secara manual. Gimana? Keren kan? Nah, terus nggak kalah keren lagi, di bawah equalizer ini ada lagi fitur Find My Headset. Ada 2 cara untuk mencarinya. Pertama, tekan search ini akan membuat TWS-nya berbunyi seperti bunyi alarm. Dan satu lagi bisa juga melalui Find Location. Dan satu lagi fungsi dari aplikasi ini, yaitu bisa menampilkan animasi pada handphone ketika kalian membuka penutup TWS-nya ini. Gimana? Makin keren kan? Tentu saja animasi ini bisa dimatikan atau dihidupkan melalui aplikasinya ini ya. Jadi terlihat bagaimana TWS ini memang beda untuk ukuran di kelasnya, di mana fiturnya itu cukup banyak dan canggih juga. Dan memang baru kali ini saya tahu ada TWS banyak fitur seperti ini dengan harga yang cuma 300 ribuan. Tapi kalau kalian bertanya apa TWS ini bisa dipakai buat gaming? Jawabannya kalau menurut saya tidak. Karena memang kalau bicara soal TWS buat yang gaming bukan berada di kelas Oase T7 ini. Baterai TWS Oase T7 ini diklaim mampu bertahan selama 17,5 jam dalam sekali pengecasan. Dan itu juga menurut saya sudah sangat cukup impresif. Terus juga portnya yang sudah menggunakan USB Type-C pastinya menjadi salah satu nilai lebih dari TWS ini. Jadi kalau kalian lagi pengen cari TWS murah dengan fitur yang mewah dan suara yang bagus di kelas harga 300 ribuan, maka saya tidak akan ragu-ragu lagi untuk merekomendasikan TWS Oase T7 ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Klik like dan subscribe jika kalian suka. Pakai masker kalau keluar rumah, sering-sering cuci tangan, jauhi kredit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.